Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samia dengan NIM 21121034 dari jurusan Pendidikan Agama Islam 4A. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu kita, Ibu Helna Nelis MPD, sebagai mata kuliah pengembangan kurikulum. Baiklah, langsung saja saya di sini akan memaparkan sedikit tentang peran guru dan kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Langsung saja ke materi pembahasan. Yang pertama yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang kedua, peran kepala sekolah atau madrasah dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ini adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah penyusunan kurikulum atas dasar dari suatu hasil penilaian yang dapat dilakukan selama periode tertentu. Jadi pengembangan kurikulum ini berarti sebuah perubahan dan peralihan dari satu kurikulum ke kurikulum lainnya. Dan perubahan ini berlangsung dalam waktu panjang. Selanjutnya yang pertama, peran guru dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, tugas guru pendidikan agama Islam ini yang utama adalah untuk menyempurnakan, membersihkan atau mensucikan serta membawa hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Peran guru pendidikan agama Islam ini dalam meningkatkan kompetensi pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, di mana dalam usaha pembelajaran pendidikan agama Islam, seorang guru berperan untuk menciptakan pribadi muslim dari seorang siswa dengan cara mendidik, mengajar, dan mengevaluasi siswa kepada hal yang baik dan sempurna. Untuk mengajarkan kepada siswa sesuatu itu yang dapat membuat mereka menjadi manusia yang berakhlakul karimah dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada peran guru. Nah, menurut Murai Prince, sebagaimana yang dikutip oleh Wina Sanjaya, peran guru dalam pengembangan kurikulum di dalam tatanan kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peran guru sebagai pelaksana atau implementer kurikulum. Nah, sebagai implementer, guru ini berperan untuk menjalankan kurikulum yang sudah ada. Guru tidak mempunyai ruang untuk menentukan isi kurikulum maupun target dari kurikulum itu sendiri. Nah, dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima berbagai kebijakan perumusan kurikulum yang dirancang secara terpusat oleh garis-garis besar program pengajaran. Yang kedua yaitu peran guru sebagai penyelaras atau adapter kurikulum. Nah, sebagai adapter ini, guru berperan sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam pengembangan ini, guru diberikan kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Yang ketiga yaitu peran guru sebagai pengembang developer kurikulum. Nah, sebagai developer ini, guru sebagai pengembang kurikulum yang mempunyai wewenang dalam mendesain sebuah kurikulum. Nah, guru juga bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan diberikan kepada siswa, tetapi juga dapat menentukan metode dan strategi apa yang akan dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya si siswa tersebut. Nah, sebagai pengembangan kurikulum sepenuhnya, guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi, dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Yang keempat yaitu peran guru sebagai peneliti atau researcher kurikulum. Nah, sebagai researcher ini, sebagai di fase terakhir adalah peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya. Sebagian guru dalam peran sebagai peneliti, guru juga memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, mengevaluasi efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran, dan termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum. Nah, selanjutnya ada kinerja kepala sekolah atau madrasah. Nah, kinerja ini yaitu prestasi kerja atau hasil kerja yang dicapai oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsinya, dan tanggung jawabnya. Kinerja kepala sekolah ini dikatakan baik jika target atau tujuan sekolah dapat dicapai. Semua ini
didukung oleh kompetensi sikap, motivasi dari warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, para guru, pegawai tata usaha, para siswa, dan komite sekolah semua bekerja dengan ketentuan yang berlaku sehingga menghasilkan prestasi. Yang kedua yaitu peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, menurut Purwanto, bahwa seorang kepala sekolah mempunyai 10 macam peranan yaitu sebagai pelaksana perencanaan, seorang ahli, mengawasi hubungan antara anggota-anggota, mewakili kelompok, bertindak sebagai pemberi ganjaran, bertindak sebagai wasit, memegang tanggung jawab sebagai seorang pencipta, dan sebagai seorang ayah. Mungkin cukup pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.